sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, karena Tuhan memegang hidup, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Puji nama Tuhan, seperti pujian yang kita dengarkan dan tentunya kita ikuti tadi bahwa Tuhan menjadi kekuatan kita. Dua buah lagu yang berturut-turut kita dengarkan mengingatkan kepada kita bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menang, bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin di luar jangkauan pemikiran kita. Dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perisai kita. Amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Indri dan sambil kita menunggu beliau, saya melihat belum bergabung ya. Kita
Sambil menunggu saya Udah mengajak. masuk. Udah Ya masuk Pak, dia. Itu Bu. Udah itu Bu. sudah ya. Oke, Ibu. baik. Ya, Ibu Indri udah. Udah. Nah. Shalom Ibu Indri. Shalom, shalom semuanya. Udah ya, kedengaran Shalom saya. Ibu Indri. Shalom, shalom. Ya, shalom Ibu Indri. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Ibu Bapak mengikuti khotbah-khotbah beliau di YouTube ya, khotbah-khotbahnya begitu memberkati ya. Karena saya juga mengikuti khotbah-khotbah berkaitan dengan wanita ya, begitu sangat menginspirasi. Saya terakhir ketemu mungkin Ibu lupa waktu Natal di Sungai Yordan Ibu di Hmm, daerah Jakarta Barat waktu Oke, itu Ibu oke. sebagai pembicara ya luar biasa dan untuk itu saya langsung mempersilahkan Ibu untuk eh, mengambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom semuanya. Ini shalom semuanya. Halo. Eh, Shalom ya, Ibu. ya, ini anugerah Tuhan nggak boleh ketemu di sini ya. Saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan nggak boleh sehat, kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya sekali lagi mau berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau sampai pagi hari ini kami masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Masih boleh bangun menikmati kebaikan Tuhan, bahkan masih boleh beribadah dan juga melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mohon untuk sinyal yang baik dan juga untuk semua dalam keadaan baik, sehingga apa yang disampaikan itu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, boleh kami praktekkan. Aku secara pribadi juga Tuhan Yesus, satu anugerah Tuhan kok aku masih boleh melayani sampai hari ini. Tuhan ada, Tuhan berikan hikmat marifat sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Ini wajah-wajahnya mana ya kok nggak kelihatan? Ya, ini wajah-wajahnya hanya cuma beberapa saja yang kelihatan wajahnya, yang lain nggak kelihatan seperti itu. Oke, intinya terima kasih untuk PD Anas, PD apa ya ini namanya? Anastasis. Ya, Anastasis Ibu. PD Anastasis, kita boleh ada. Terima kasih untuk undangannya, kepercayaannya ya. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan masuk dalam Matius 13 ayat 9. Ya, kita akan baca bersama-sama. Mungkin nggak usah buka speakernya, tapi saya percaya kita semua boleh membaca bersama-sama. Matius 13 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar ya. Saya ulang sekali lagi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar ya. Nah, kalau kita baca ayat ini mungkin kita baca sepintas ya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya percaya selama itu firman Tuhan pasti ada spesial yang khusus dari sana. Dan diulang ini bukan cuma sekali dua kali. Bahkan kalau kita baca di Alkitab ini belasan kali dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Nah, tidak kebetulan Tuhan berikan kita dua telinga. Artinya, pasti ada purpose dari Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendengar. Apa yang kita dengar? Yang kita dengar adalah pasti apa yang menjadi kehendak Dia, betul? Nah, yang kedua kita buka Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39. Dapat semuanya? Lukas 24 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Yang kedua dikatakan kata lihatlah. Ya. Nah, dikatakan kalau kata lihatlah ini bahkan bukan cuma 13 kali. Ada ratusan kali ada kata lihatlah. Nah, apa artinya dua perkataan ini, dua firman Tuhan ini? Pertama dikatakan dengarlah, ya, ya siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, betul. Yang satu lagi tentang apa? Dikatakan lihatlah. Nah, ini dua kalimat yang mungkin menurut kita ini biasa-biasa, tapi saya percaya kalau dikatakan sampai berulang-ulang, ini adalah pesan khusus daripada Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan mau kita untuk lebih lagi mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan, ya. Karena hari-hari ini Tuhan mau berbicara banyak kepada setiap kita. Ya, kalau selama ini mungkin kita bilang yang hanya mendengar suara Tuhan tuh hanya pendeta-pendeta mungkin Bu Indri, hanya hamba-hamba Tuhan, hanya orang-orang kudus ya, hanya nabi-nabi. Tapi hari-hari terakhir ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita.
Mau siapapun engkau di tempat ini, mau kita orang kaya, mau kita orang sederhana, mau kita pendeta, mau kita jemaat, mau kita laki-laki, mau kita perempuan, Tuhan mau berbicara pada setiap kita. Maka waktu engkau melihat sesuatu, kita bisa melihat melalui keadaan di sekeliling kita. Itu Tuhan lagi bicara, ya. Nah, juga dengan apa yang kita dengar hari-hari ini, ya. Seringkali kita kalau mendengar firman, kita pikir ya firman saja. No, waktu kita mendengar dengan dua telinga kita ada firman Tuhan yang kita dengar, itu Tuhan bicara khusus bagi kita. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Jangan pernah kita merasa kalau mendengar firman yang sama berulang-ulang, itu mungkin karena pendetanya habis bahan. Bukan. Ya, saya percaya kalau kita sampai mendengarkan firman berkali-kali, Tuhan mau ngomong spesial bagi kita. Nah, saya kasih kesaksian sebelum saya masuk ke depan kesaksian saya mau ingatkan kita kepada Lot. Tahu ya ceritanya ya, istri Lot ya. Waktu itu Tuhan bicara apa? 3 kali malaikat berkata, larilah, 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 cepat, bergerak, move on, manuver, betul. Tapi waktu istri Lot mendengar, dia biasa-biasa saja. Dia anggap ya firmannya itu lagi, itu lagi. Mungkin hamba Tuhannya nggak tahu mau menyampaikan apa lagi. Nah, sering kadang-kadang kita seperti itu ya. Karena kita dengar, loh, aku dengar minggu lalu tentang ini, minggu ini tentang ini. Kok ini aja firmannya? Bukan karena hamba Tuhannya kehabisan bahan, percayalah. Tapi Tuhan lagi bicara sama kita. Nah, akhirnya karena istilah menganggap enteng, akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Hari-hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita tanpa melihat keberadaan kita, mau siapapun kita, betul? Nah, saya mau kasih kesaksian tentang hidup saya. Waktu saya sebelum bertobat, saya itu pernah menyimpan kepahitan. Saya kepahitan itu cukup lama ya. Nah, setiap saya ke gereja, yang saya dengar adalah firman tentang mengampuni. Ampunilah, ampunilah. Saya pikir ini pendeta, ini terus yang diomongin. Dasar pendetanya mungkin nggak punya bahan lagi. Mungkin pendetanya sentimen. Apapun saya berusaha untuk membela diri. Tapi ternyata Tuhan mengejar saya karena masalah pengampunan. Sebelum saya menyelesaikan pengampunan, dimanapun saya berada, pasti firman itu yang sama saya dengar. Nah, waktu saya sudah selesai mengampuni, beda. Tuhan bicara tentang kasih, tentang berkat. Nah, jadi artinya kalau sampai ibu-ibu, bapak-bapak sampai hari ini mendengar sesuatu yang sepertinya berulang-ulang, Tuhan lagi bicara sangat tajam sama kita. Tergantung respon kita. Apakah kita merespon seperti istri Lot atau respon seperti siapa? Respon seperti Abraham yang dia mendengar bahwa Tuhan katakan persembahkanlah anakmu, ya. Itu bukan firman yang enak, itu firman yang sangat tidak menyenangkan. Tapi waktu Abraham melakukannya, maka dia mengalami semua janji Tuhan, betul. Nah, yang kedua tentang lihatlah, ya. Kita bisa melihat keadaan-keadaan saat ini itu bukan keadaan yang kebetulan. Waktu terjadi gempa kemarin di Venezuela, Tuhan lagi ngomong sama kita loh. Waktu kemarin lagi terjadi perang, waktu terjadi kemarin perang, ya perang nggak berhenti-henti. Habis perang dari Ukraina dengan Rusia, kemudian perang lagi Amerika dengan Iran. Tuhan lagi ngomong sama kita, ya. Nah, dan sekarang ini juga banyak kejadian-kejadian yang mungkin kita lihat sepertinya, itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Karena saya percaya waktu ada 2 penjahat yang disalibkan, tidak ada yang kebetulan. Kenapa harus ada 2 penjahat itu? Kenapa Tuhan nggak disalibkan seorang diri? Karena Tuhan mau menolong 2 orang itu. Mana tahu the last minute mereka mau bertobat. Waktu yang satu berkata, Yesus, nanti kalau kau sudah di surga, ingatlah aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Tapi yang satu lagi berkata, kalau engkau adalah Allah, selamatlah dirimu dan kita. Nah, akhirnya yang satu selamat, yang satu tidak. Jadi tidak selalu pada saat-saat akhir hidup kita orang bisa mencari Tuhan. Belum loh. Makanya hari-hari ini mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa beribadah, masih bisa melayani, masih bisa berjalan, masih bisa berdoa, jangan sampai kita tidak menggunakan untuk pertobatan. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada hari ini tentang apa? Lihat dan dengar, ya. Nah, kalau bahasa Perancisnya itu kalau ada orang Batak di sini, ada orang Batak nggak di sini? Ada orang Batak sini, coba raise your hand yang orang Batak. Siap, ada. Nah, artinya dibilang begini, BG dibantukan. BG sama apa? Sama bereng ya, 2B ya, BG dan bereng ya. Lihat kata Tuhan, bereng kata Tuhan, dengar kata Tuhan, ya BG kata Tuhan. Karena hari-hari Tuhan mau bicara. Jadi Tuhan itu bukan bicara seperti ini. Hai anakku, dengarkan perkataanku. No, Tuhan bicara melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Masalahnya respon kita bagaimana? Cuek,
kayak istri Lot, atau berkata, Tuhan, aku mengerti, aku mau dengar apa yang kau bicarakan dan apa yang mau kau katakan, begitu ya. Nah hari ini, saya mau tanya, ini kebetulan ya, ini kebetulan lagi suasana Piala Dunia, betul ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang suka bola di sini? Ada yang suka bola? Nggak ada yang suka bola? Iya, kalau saya paling suka bola. Kenapa bilang saya suka bola? Karena ayah saya dulu punya bola, namanya Paridetex. Betul? Kita punya lapangan bola ada 4. Makanya saking sukanya bola, ini sekarang Piala Dunia. Tiap hari saya nonton bola, ibu-ibu, bapak-bapak. Sampai terakhir saya jadi sakit kemarin. Karena tuh pas kemarin 16 besar, itu saya nonton 3 grup sekalian. Dari Jepang melawan sama Brasil, habis itu saya lihat lagi Jerman melawan sama Paraguay. Terakhir saya lihat itu Belanda sama siapa yang terakhir kemarin? Intinya saya sampai lupa, tapi inti Maroko, dan menang Maroko, betul. Saya nonton sampai sampai mata saya sampai bengkak-bengkak karena saya sangat sukanya gitu loh. Yes, 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 yes gitu ya. Sampai orang rumah saya itu, saya punya elang kebetulan ada di rumah, elang saya sampai bunyi gini. Karena dia ribut banget ini, mama nenek-nenek ini. Saya udah 66 tahun, tapi kok soal bola saya kayak 17 tahun gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa bicara melalui Piala Dunia? Bisa. Makanya saya bilang Tuhan kita itu kreatif, ibu-ibu, bapak-bapak. Kadang-kadang waktu engkau melihat aja misalnya sekarang tukang bakso lewat, Tuhan bisa ngomong loh. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu itu Tuhan lagi ngomong? Makanya harus melekat sama Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tahu loh, ini Tuhan lagi ngomong sama saya. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, makanya nggak heran. Kita anggap semuanya ya biasa-biasa aja. Ya memang seperti ini. Memang lagi ada gempa di Venezuela. Memang lagi ada kebakaran di California. Memang ada perang sekarang di Ukraina. Memang lagi ada sekarang masalah minyak. Semua kita anggap biasa. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, setiap apa yang kita lihat itu pasti ada pesan Tuhan. Nah, saya mau bicara tentang bola sekali lagi ya. Nah, hari ini kita bicara tentang bola dulu ya. Bukan saya berarti duniawi ya, tapi dari bola Piala Dunia, kalau ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, dengar, kita dapat banyak loh. Nah, apa yang Ibu Indri dapat? Saya dapat 6. 6 hal yang luar biasa tentang Piala Dunia, oke? Nah, yang pertama adalah apa ya? Nah, kita tahu yang pertama sebentar. Nah, saya percaya semuanya kita tahu target daripada semua negara yang berangkat ke Meksiko, ya, ke Amerika untuk main bola. Targetnya apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Menang. Yes, tidak mungkin targetnya ya syukur-syukurlah kalau bisa juara corot. Ya minimal masuk-masuk asal biar gaya-gaya aja. No, saya percaya semua targetnya mau bisa jadi juara dunia, betul? Nggak ada yang salah dengan punya target. Karena Tuhan pun kasih kita mimpi besar loh. Ya, ingat seorang Yusuf ya. Tuhan nggak pernah mimpikan Yusuf hanya cuma jadi biasa-biasa saja. No, Tuhan mimpikan dia dikatakan nanti 11 berkas-berkas daripada keluarganya akan menyembah berkas dia. Dan matahari dan bulan akan menyembah dia. Ini mimpi besar dan gak ada yang salah dengan mimpi besar. Ingat, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Itu tuh engkau bermimpi, aku mau Tuhan kau pakai sampai ke ujung bumi. Tuhan aku mau pakai untuk jadi berkat bagi dunia ini. Nggak ada yang salah dengan punya mimpi seperti itu, betul? Nah Yusuf punya mimpi besar. Dan waktu dia pegang mimpi itu dan dia jalani hidup bersama dengan Tuhan, mimpinya tercapai, betul ya? Nah, siapa lagi yang punya mimpi besar? Yang jelas dikatakan seorang siapa? Seorang Abraham, dia punya mimpi besar dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan dia aminkan itu. Maka walaupun anaknya belum lahir sampai dia hampir 100 tahun, dia tidak pernah merosot dalam iman. Karena dia pegang mimpi Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mau hidup dengan apa yang menjadi janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Menjadi kepala tidak menjadi ekor, betul. Tetap naik tidak turun, betul. Akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu mimpi yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi seringkali kita tidak percaya dengan mimpi yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena kita lebih percaya kepada perkataan mayoritas. Seperti siapa? Bangsa Israel. Waktu bangsa Israel itu mau masuk ke tanah perjanjian, jelas Tuhan katakan, engkau akan masuk ke tanah Kanaan yang banyak susu dan berlimpah madunya. Betul? Itu janji Tuhan. Itu mimpi buat bangsa Israel. Akan menikmati selama 400 tahun, selama ratusan, sama
Sama cukup lama mereka ada di Mesir menjadi budak, betul. Nah, Tuhan mau berikan mereka satu kemenangan yang luar biasa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kenapa akhirnya banyak yang gagal, mati di padang gurun? Tahu kenapa? Karena mereka percaya kepada apa kata 10 pengintai. Ada 12 pengintai yang Tuhan suruh. Musa kirim 12 orang leader-leader untuk bisa masuk mengamati tanah perjanjian. Betul, disuruh mengamati, betul. Nah, tapi apa yang terjadi? Waktu mereka masuk, betul, yang 10 orang berkata waktu pulang, mereka bilang ngerinya masuk ke sana. Itu banyak orang-orang raksasa, banyak orang-orang enak, mengerikan. Kita pasti kalah. Kita seperti belalang, betul? Ingat? Dalam bilangan 13 ayat 31 sampai dengan 33. Nanti boleh baca, betul. Itu dikatakan kita seperti belalang. Dan akhirnya bangsa Israel nangis semuanya hari itu. Hamangoy, kenapa kau suruh kami ke sini masuk? Kenapa kami tidak mendingan di Mesir saja? Mereka nangis, mereka marah, mereka bersungut-sungut pada Tuhan. Nah, inilah banyak orang Kristen. Kita lebih percaya kepada apa kata dunia daripada apa kata Tuhan. Pada Tuhan sudah menjanjikan perkara besar buat bangsa Israel, akan menikmati tanah Kanaan, tanah penuh dengan susu dan madu. Tapi mereka percaya kepada 10 pengintai. Nah, hati-hati, hari-hari ini mayoritas belum tentu kebenaran. Walaupun cuma satu, tapi kalau itu kebenaran, peganglah itu sebagai kekuatan kita. Akhirnya hampir jutaan daripada bangsa Israel mati semuanya di padang gurun. Padahal tanah Kanaan tinggal dekat lagi, tinggal sedikit lagi mereka masuk tanah Kanaan. Tapi kata mereka merasa dirinya seperti belalang. Makanya mereka mulai down, mereka mulai gemetar, mereka mulai pesimis, mereka mulai apatis. Nah, pertanyaan saya hari ini, yang mana kita? Apakah masih pribadi-pribadi yang percaya semua janji-janji Tuhan? Mimpi-mimpi yang Tuhan berikan pada kita, atau kita hanya percaya kepada mayoritas apa kata dunia ini. Dunia mengatakan kau nggak mungkin, kau sudah hancur, ekonomimu tidak akan bisa berhasil, rumah tanggamu pasti hancur, penyakitmu tidak akan sembuh. Nah, waktu kita lebih percaya pendapat dunia, maka kita akan kehilangan semua janji Tuhan. Tuhan bicara jelas kepada bangsa Israel melalui kalian akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka lebih percaya kata 10 pengintai. Akhirnya dari 12 pengintai, hanya 2 yang masuk, Kaleb dan Yosua, dan orang-orang yang di bawah 20 tahun. Betul? Yang lainnya semua mati di padang gurun. Nah, saya mau kasih kesaksian juga tentang ini. Saya kemarin itu punya cucu lahir September 7, betul? Nah, dia adalah cucu yang sehat 3,2 kilo. Anak saya kebetulan dokter spesialis dan juga menantu saya dokter spesialis. Logikanya pasti anaknya juga diperiksa dengan baik, betul? Karena anak saya tidak pernah bolos, pemeriksaan sebulan sekali tidak pernah miss, pemeriksaan 2 minggu sekali tidak pernah miss, pemeriksaan seminggu sekali tidak pernah miss, obat, vitamin, semua yang dimakan semua tidak pernah miss. Dan anak itu lahir sehat luar biasa, 3,2 kilo, laki-laki ganteng, betul? Namanya Tobi, ya. Kebetulan menantu saya orang Batak. Saya baru sekali punya menantu orang Batak. Kalau yang menantu pertama itu orang Belanda, Solo. Yang kedua ini orang Batak, ya. Nah, jadi anak saya namanya Tobi, betul. Sehat. Apa yang terjadi? Nggak sampai berapa hari kemudian kuning total. Nah, kuningnya itu kalau memang biasanya itu bayi namanya jaundice. Itu kuning karena mungkin dia punya levernya mungkin kurang sempurna, maka perlu ada sinar merah, betul. Nah, di sinar seminggu biasanya itu sudah baik. Nah, tapi cucu saya itu sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dia kuning. Nah, dokter mengatakan cucu ini kena tokso dan dia nanti akan buta, akan tuli, dan akan retarded, cacat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita mendengar cucu kita divonis seperti ini, kira-kira bagaimana? Apakah kita bilang haleluya? Tidak mungkin. Mau kita sehebat apapun iman kita, pasti kita kaget, pasti kita shock, betul. Saya seperti disambar petir. Loh, kok bisa? Lahirnya normal, kok bisa seperti ini? Tapi waktu itu betul-betul hanya ada 2 pilihan. Percaya apa kata Tuhan, atau percaya apa kata manusia, betul?
Nah waktu itu memang kami agak sedih, nangis betul-betul. Tapi terus Tuhan ingatkan, panggil pendoa-pendoamu, berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Saya telepon pendoa saya, kebetulan saya punya pendoa tuh ada 100, itu anugerah Tuhan Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Makanya hari-hari ini kita belajar dari cara Tuhan Yesus waktu menghadapi Getsemani. Waktu Yesus di Getsemani, dia panggil 3 murid kesayangannya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Berdoa-doalah untuk aku, berjaga-jagalah untuk aku. Tidak ada yang salah waktu kita sedih, tidak ada yang salah waktu kita down, tidak ada yang salah waktu kita gemetar, tidak ada yang salah waktu kita takut, tapi jangan tinggal dalam ketakutan. Saya panggil pendoa-pendoa saya bilang tolong datang ke Bandung, saya perlu kalian, saya butuh kalian. Saya telepon pendoa saya di Bandung, saya telepon pendoa saya di Surabaya, tolong topang cucu saya. Semua kami berdoa, dan apa yang terjadi? Hari ini cucu saya sebentar lagi usianya 2 tahun, pinternya luar biasa. Tidak ada buta, tidak ada tuli, Min. tidak ada tokso, tidak ada retarded. Masih umur belum sampai 2 tahun, itu bisa dari A sampai Z bisa ngomong. Warna semua dia tahu, dan dia bisa nyanyi banyak sekali lagu-lagu. Dan dia juga bisa, kalau saya bilang kita berdoa, Tobi, Tuhan Yesus, hari ini kita mau makan. Tolong Tuhan Yesus, biar kami boleh sehat. Coba bayangkan, Tuhan bisa ubah yang tidak baik menjadi baik waktu kita pegang apa perkataannya. Apa yang menjadi perkataan Tuhan adalah firman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hidup kita dari firman. Waktu engkau menghargai firman, waktu kita ramah pada firman dalam Ayub 22 ayat 20, dikatakan ramahlah kepada dia. Siapa dia? Dia itu adalah firman. Ramahlah kepada firman, betul? Maka engkau akan selalu beruntung dan tentram. Kalau kita ramah kepada perkataan dunia, tidak ada jaminan. Tapi ramah kepada firman, responi firman Tuhan. Perkatakan amin kepada setiap janji Tuhan. Karena itulah modal kita. Hari ini nanti tanggal 7 September, cucu saya ulang tahun 2 tahun. Dia pinternya luar biasa dan saya percaya itu bukan karena dokternya salah diagnosis, tapi karena Tuhan yang mengubahkan. Hari-hari ini, kalau Tuhan lagi bicara sama kita, responi dia. Jangan cuek, jangan anggap itu hanya kebetulan. No, betul. Nah dikatakan kita bukan belalang, kita umat yang lebih daripada yang menang. Roma 8 ayat 37. Pegang ini janji Tuhan. Engkau dan saya bukan pecundang, kita pemenang. Pemenang dalam segala hal. Bukan karena kitanya hebat, karena kita bersama dengan Allah. Allah Emmanuel membuat engkau bisa menang menghadapi apapun. Bukan memang langsung menang langsung, kayak saya, cucu saya. Kurang lebih baru 3 bulan kemudian dia baru sehat. Tapi Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk tetap menjalani semuanya. Betul? Tiap hari dia ada di rumah sakit, berbulan-bulan di rumah sakit, ditusuk kanan kiri tangannya. Kasihan memang, tapi saya percaya dia anaknya Tuhan Yesus. Selama disuntik dia nggak pernah dia nangis, dia ketawa-ketawa juga kalau lagi main-main. Padahal kanan kiri paha udah semua disuntik pakai jarum, tapi dia bisa kuat. Kenapa bisa? Ada Tuhanku. Karena kekuatan kita bukan dari manusia, tapi dari Tuhan Yesus, betul? Nah, yang pertama tadi, setiap negara yang berangkat ke Meksiko, target mereka menang juara Piala Dunia, betul? Jadi bukan hanya Argentina saja yang percaya dia jadi juara. Semua, bahkan negara-negara yang sama sekali tidak diperhitungkan pun punya mimpi besar. Punyalah mimpi besar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena tuh engkau punya mimpi besar, engkau jadi pribadi yang optimis. Jangan bilang ya sudahlah, yang penting cukup-cukup makan. Ya sudahlah, yang penting hidup. No. Waktu saya mengalami di proses Tuhan, saya di proses Tuhan itu kurang lebih hampir 13 tahun ekonomi, 17 tahun masalah rumah tangga. Tidak pernah saya katakan, ya sudahlah matilah aku. Enggak. Saya percaya, saya bilang Tuhan, saya percaya suamiku akan bertobat dan kami akan melayani Tuhan bersama-sama. Waktu saya berdoa itu, suami saya belum bertobat. 17 tahun saya tunggu suami rumah tangga kami dipulihkan. 17 tahun bukan waktu yang sebentar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. 17 kali 365 hari, kali 24 jam, kali 60 menit, kali 60 detik. Bapak-bapak hitung sendiri ya sama ibu-ibu ya. Ekonomi saya 13 tahun. Bayangkan 13 tahun tinggal di tipe rumah 21. Pada siapa yang nggak tahu, saya anak Pardede yang sangat diberkati di Medan. Tapi saya pernah tinggal di tipe rumah 21, WC jongkok, kamar 2x3. Tempat tidur anak saya 3 orang kayak ikan teri. Anak saya naik turun angkot. Bayangkan kalau kuliah, kalau sekolah naik turun angkot. Setiap tanggal 10 ditagih bayar uang sekolah belum bayar. Makanya saya bilang, semua kita pasti pernah mengalami Getsemani. Kenapa? Itu Getsemani firman Tuhan.
Itu memang caranya Tuhan untuk mengubah seorang boleh menjadi pribadi yang dimuliakan Tuhan. Jangan marah waktu mengalami proses. Karena proses bukan karena Tuhan hukum, proses karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan menjadikan kita seperti harta yang berharga. Betul? Nah, itu yang pertama tentang bola tadi. Setiap pemain, setiap negara memberangkatkan semua pemain mereka. Dan itu bukan biaya kecil loh, ibu-ibu, bapak-bapak, itu biaya besar. Seperti pemain Norwegia. Tahu? Dia bawa makanan salmon 300 kilo karena dia tidak mau makanan Amerika makanannya hamburger, itu makanan nggak sehat. Dia bawa salmon 300 kilo, belum lagi sayurnya, belum lagi daging yang lain, dan dia bawa tukang masaknya yang spesial, yang terbaik di dunia untuk masak kepada pemain-pemain selama 1 bulan. Bayangkan, dan sekarang mereka masuk 16 besar. Jadi artinya semua antusias, betul. Makanya hari-hari ini jadilah pribadi yang antusias. Jangan memble, betul. Coba saya lihat muka-muka yang antusias. Oh, Bapak yang baju merah ini mukanya antusias dari tadi saya lihat ya Pak ya. Tepuk tangan, semangat, betul. Nah, Ibu yang baju hijau juga ini antusias, betul. Harus antusias walaupun belum mandi, walaupun belum gosok gigi tetap antusias, betul ya. Nah, mana yang lain-lain coba saya lihat mukanya. Yang mukanya nggak ditunjukin ini berarti kurang antusias ini. Yang mukanya dibuka kameranya berarti antusias ya. Ayo, walaupun saya tadi terlambat bangun, saya lupa. Betul, saya lupa, makanya ini saya nggak pakai apa-apa, ini hanya cuma cuci muka aja, tapi saya pakai lipstick dikit biar agak cantik dikit lah muka saya, betul. Saya minta maaf ya, karena saya lupa, karena kemarin saya nonton bola, makanya ini mesti bertobat sama Tuhan ya, betul. Ya, nah, tapi yang percayalah, walaupun kita salah sama Tuhan, tinggal bilang Tuhan Yesus ampuni, tadi salah, terlambat bangun, sama Tuhan itu enak, orang dia bapak kita, bapak-bapak, itu bapak kita, among kita. Saya sama ayahku tuh dekatnya minta ampun. Kalau aku misalnya baru pulang sekolah, aku minta gendong, padahal udah SMA. Ayah, gendong, gendong, gendong. Nah, tuh ya. Nanti kalau dia lagi makan ayam, minta ayamnya tuh ayah, minta aku mau ayamnya. Gitu saya sama bapak saya. Dan kita sama bapak kita juga di surga begitu. Bapak, jangan marah ya. Tadi terlambat bangun pagi, doa pagi. Jangan marah ya bapak. Udah, bapak maafin, betul? Jadi jangan takut dihukum. Allah kita bukan Allah yang menghukum. Allah kita Allah yang mengasihi, yang memberikan pengampunan, yang memberikan kesempatan. Jadi beda. Doa kita juga beda. Bukan doa, ya Bapak kami sangat penuh dengan ketakutan. Enggak. Bapak tolong ya. Saya lagi sedih. Gitu. Kalau saya seperti itu doa dengan Bapak saya. Betul. Nah yang pertama tadi adalah paket. Betul. Jadi bapak-bapak di tempat ini, ibu-ibu, anak-anak muda, jangan pernah engkau dengar apa kata pendapat dunia. Kita adalah umat lebih daripada pemenang. Bahkan iman kita mengalahkan dunia. Jadi modal kita iman kita. Waktu Tuhan lahir itu sudah diberikan pada kita iman. Makanya dikatakan apa itu namanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, itu iman. Barang siapa yang percaya, selamat tidak binasa, melainkan beroleh kehormatan. Betul? Artinya setiap kita punya iman diberikan oleh Tuhan. Nah, iman itu mesti kita aktifkan. Kalau engkau tidak pernah aktifkan imanmu, maka tidak heran engkau down. Tapi kalau engkau aktifkan, pakai imanmu dalam melangkah, dalam bekerja, dalam melayani, dalam apapun. Jangan pakai logika kita, jangan pakai kepintaran kita, tapi pakai iman kita, akan beda hidup kita. Betul? Nah, iman kita yang mengalahkan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua tentang daripada si bola dunia ini. Jadi kita ngomong tentang bola dunia hari ini, betul. Itulah hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat kreatif, bisa pakai apapun menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua, kalau kita nonton bola, makanya bapak-bapak, ibu nanti nonton bola masih ada sampai tanggal 19 Juli, oke? Ya, nanti kalau perlu nonton final semua anastasis, betul lah. Nonton bola dulu sebelum berdoa, betul. Ampunilah hambanya, betul. Nah, yang kedua dikatakan pemain bola, pemenang itu pasti jemput bola. Tidak mungkin nunggu bola, betul. Harus jemput bola. Nah, anak-anak Tuhan juga mesti jemput bola. Jangan hanya diam saja. Sudah engkau dan saya diberkati. Sudah kita selamat. Jangan dong hanya bilang, yang penting kan aku selamat. Yang penting kan aku sudah diberkati. Yang penting anak-anakku baik. Yang penting suamiku baik. Yang penting istriku baik. Yang penting keluargaku baik. Yang penting ekonomiku baik. Sesudah kita diberkati, sesudah kita disembuhkan, sesudah kita dikuatkan, sesudah kita diampuni, masa diam terus? Jemput bola dong. Betul, pemain bola itu pasti dia jemput bola. Kalau dia menunggu bola nggak akan mungkin bisa menang. Mereka ambil bola, mereka kejar bola.
Kita juga begitu, harus kita kejar ya apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Amanat agung. Matius 28, pergilah, jadikan bangsa muridku, ajarkan mereka akan kebenaran, maka aku dan baptis mereka dalam namaku, dan aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Oh, luar biasa, betul. Nah, artinya kita harus bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan saja duduk manis saja. Tiap pagi ada doa pagi Anastasis, tapi hanya tiap pagi hanya berdoa saja. Kapan bergeraknya? Halo, ya. Hari-hari ini banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Itu di pelosok-pelosok banyak yang belum mengenal Tuhan. Nah, saya punya pelayanan memang banyak di gereja, ya, dan saya berdoa, Tuhan, apakah saya hanya pelayanan di gereja-gereja besar saja? Saya pikir Tuhan nggak mungkin hanya mau pakai saya hanya untuk seperti itu. Tuhan bilang apa? Pergi jadikan bangsa muridku. Baik Tuhan. Tapi saya sekarang udah 66 tahun Tuhan. Bapak, boleh nggak aku nggak usah pergi jauh-jauh? Apa kata Tuhan? Kamu nggak usah pergi jauh-jauh. Kenapa kau harus pergi jauh-jauh sampai ke Papua sana, sampai ke Afrika? Tapi kan kau punya uang. Uangmu kan bisa jalan. Kakimu nggak bisa jalan. Tapi kan kau punya uang untuk jalan. Baik Tuhan, saya bilang. Saya ajak teman-teman saya. Saya bilang, yuk, mau nggak kita berkati hamba-hamba Tuhan di desa? Tahu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekarang kami boleh berkati 60 hamba Tuhan di desa di seluruh Indonesia. Kami juga boleh berkati guru-guru Kristen yang ada di Alor di Mentawai. Dan kami juga belajar untuk berkati anak-anak murid yang sekolah Alkitab yang tidak mampu Amin. membayar sekolahnya. Itu sekolah Alkitab 9 bulan. Kami kemarin dari Siantar, kami mau berkati di sekolah Siantar Purbasari, itu ada banyak orang-orang yang mau sekolah Alkitab tapi tidak punya dana. Setiap kita punya potensi. Percayalah, waktu engkau berkata, Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk engkau? Itu orang yang jemput bola. Tapi orang yang nunggu bola berkata, Tuhan, apa yang bisa kau lakukan untuk aku, Tuhan? Kontrak rumahku udah habis, Tuhan. Anakku belum lagi lulus, Tuhan. Penyakitku belum sembuh. Nggak ada yang salah, boleh minta sama Tuhan. Tapi masa udah umur 50, 60, 70 hanya minta terus? Kapan bergeraknya? Maka dikatakan tadi, kalau kita mau pemenang, salah satu syaratnya jemput bola. Tidak bisa kita jadi pemenang kalau kita hanya menunggu bola saja. Tak mungkin, tak mungkin. Itu loh istilahnya. Hari-hari ini nggak perlu bukan masalah besar yang bisa kau sumbangkan. Apa yang bisa kita lakukan? Halo, mungkin engkau tidak punya uang. Nggak apa-apa. Kita punya mulut untuk berdoa. Doakan para hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa sana. Mereka berjuang habis-habisan loh, nggak main-main. Jadi kami setiap bulan tuh Zoom sama mereka. Kami Zoom sama guru-guru, kami Zoom sama anak-anak yang sekolah Alkitab, kami Zoom sama pendeta-pendeta. Itu mereka ada yang punya 5 kakak, 3 kakak, 6 kakak, 4 anak sekolah minggu, tapi mereka semangat. Mereka tinggal harus melewati sungai loh. Mereka harus melewati hutan, tapi mereka semangat loh Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya kalau kita di kota ini masih juga malas, bertobatlah kita, betul. Tapi saya percaya ini Anastasis, ini semuanya saya lihat semangat semua, betul. Ini para pribadi-pribadi yang semangat untuk bergerak untuk Tuhan. Itu ciri khas pemenang. Betul. Jadi jangan mimpi kita berkata kita lebih dari pemenang, tapi nggak pernah bergerak, tak mungkin, betul. Nah itu yang menjadi pesan yang kedua. Pemain bola yang mau jemput bola, yang rajin itu pasti bisa menang. Tapi pemain bola yang malas, yang hanya nunggu bola datang ke kakinya, tak mungkin bisa jadi pemenang, betul. Makanya saya suka itu Maroko, itu bagus sekali. Padahal jelas ya, mereka itu pemain pemula, mereka belum pemain yang seperti Brazil, seperti Prancis, tapi mereka kejar bola, makanya kemarin bisa masuk melawan Belanda. Bayangkan Belanda itu pernah juara dunia, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kalah sama si Maroko. Maroko tuh rajin, kayak gitu. Nah jadi kalau kita rajin, pasti menang. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang mau bergerak untuk Tuhan? Bikin emojinya, saya mau lihat coba. Bikin tandanya, tangannya diangkat, bikin tandanya. Ya, luar biasa, betul ya. Yes, 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 yes. Ini anak-anak Tuhan, betul. Ini pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apa ciri khas daripada pemenang? Itu dikatakan kesebelasan yang kompak, yang punya teamwork yang bagus. Itu pasti akan berhasil.
Karena kalau pemainnya yang satu bilang nggak mau, suka-suka aku, bola sama aku terus. Dia nggak mau bagi bola, betul. Dia hanya pengen dia sendiri. Yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri. Pasti kalah, betul. Makanya mesti ada kesatuan. Anak-anak Tuhan juga mesti ada kesatuan. Karena kata Tuhan apa? Waktu 2-3 orang sepakat meminta apa saja, maka aku akan berikan. Tuhan tuh rindu kita ada kesatian. Hari-hari ini banyak gereja nggak sehati lagi. Gereja sama gereja gontok-gontokan tuh. Karena mereka merasa gerejaku lebih baik daripada gerejamu. Betul. Nah, juga sama dalam dalam pengerja juga dalam pelayanan. Pengerja gontok-gontokan, sikut menyikut, saling menjelekkan. Nah, bagaimana gerejanya mau dipakai oleh Tuhan? Sesama pengerja aja gontok-gontokan. Nanti gosip, betul. Karena gosip terbesar di dunia adalah dalam gereja, bapak-bapak, ibu-ibu. Dulu sebelum saya pelayanan, saya pikir semua orang kudus yang ada di gereja. Ternyata banyak yang kudisan di gereja, betul. Dan yang kudisannya bukan hanya cuma jemaat. Pengerja pun juga banyak yang bermasalah, betul. Ngomongin nanti kalau depan haleluya puji Tuhan, di belakang nanti lo tahu nggak dia kan suaminya kayak gini-gini, istrinya kayak gini-gini. Jadi bagaimana Tuhan mau berkati gerejanya? Makanya nggak heran udah puluhan tahun gerejanya tetap gitu-gitu aja. Bukan Tuhan nggak mau berkatin, tidak ada kesatuan, tidak ada kesatian. Dalam rumah tangga Kristen pun banyak seperti itu. Coba saya mau lihat mana suami istri di sini, angkat tangan. Ada suami istri sini? Lagi ibadah bareng-bareng? Nah, ada ini Bapak yang suami istri. Nah, ini saya bisa rasakan ini. Ini suami istri yang sehati. Betul ya, Pak ya? Bajunya pun sama-sama putih, duduknya pun sebelah-sebelahan. Tapi kalau suami istri yang nggak asik, satu duduknya di genteng, satu di bawah kolong, betul? Halo, hari-hari ini mau ngelawan iblis. Iblis bersatu, 7 generalnya sekarang bergabung. Kitanya tidak mau bersatu. Makanya nggak heran doa kita nggak dijawab. Rumah kontrak nggak bisa bayar. Anak-anak kita bermasalah terus. Penyakit kita nggak sembuh. Kenapa? Karena nggak ada kesatian. Kesatian itu bukan masalah berdoa bersama-sama, tapi sehati, satu hati, bersatu, baru di sana berkat Tuhan dicurahkan. Saya mau kasih kesaksian dikit. Waktu dulu saya dengan suami belum sehati. Wah, suami saya dulu ada di genteng, saya di Bokolong. Saya pelayanan memang, tapi suami saya ada di mana-mana. Kira-kira mungkin nggak diberkati? Berkatnya susah. Susah berkatnya. Tapi waktu kami sehati, bapak-bapak, ibu-ibu, itu berkat seperti ini. Bang, 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 bang. Makanya yang penghalang berkat bukan Tuhan, percayalah. Tapi karena ego kita. Makanya ibu-ibu yang ego tuh kelihatan. Suami ngomong satu, istrinya ngomong 100. Betul. Nanti suami bilang, Ma, kenapa? Betul. Nah, bagaimana mau Tuhan berkati kalau istri suka menanduk suami? Nah, istri-istri yang nanduk suami itu kelihatan. Muka suaminya pucat, muka istrinya makin mengerikan kayak harimau tapanuli, betul? Nah, makanya ibu-ibu di sini jangan bangga karena engkau pintar, karena engkau kaya, karena engkau cantik, karena engkau bisa bekerja, karena engkau pelayanan hebat, tetap hargai suami kita. Karena suami adalah imam dalam keluarga, betul? Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, tapi suami saya malas Bu Indri. Suami saya nggak bertobat Bu Indri. Makin kau keras sama dia, makin tak berubah. Makin engkau menghargai dia, makin di sana Tuhan ubahkan dia. Karena sama Tuhan terlalu gampang untuk mengubahkan sesuatu. Gelap jadi terang aja bisa, apalagi suami yang petenteng petuntung, betul. Tuhan bisa ubahkan. Nah, mungkin juga suami-suami di sini banyak yang menderita karena istri-istrinya yang bermasalah, betul, bapak-bapak. Walaupun istrimu sekarang sudah pewat, hargai istrimu, sayangi dia. Bapak-bapak suka muji istrinya nggak? Coba saya mau lihat bapak-bapak yang suka muji istrinya tuh kelihatan mukanya teduh. Yang suka marah-marah sama istrinya mukanya kayak Haleluya. kayak badak bercula, betul? Ya, istri-istri itu suka dipuji, Pak. Kayak suami saya, kalau udah bilang begini mas saya, In, kamu cantik loh hari ini. Aku nggak cuci bajuku 7 hari 7 malam. Aku pakai tuh bajuku terus. Karena memang orang suka dipuji. Allah kita aja suka dipuji, apalagi manusia, betul. Puji istrimu, walaupun udah agak peot. Jangan lihat peotnya, lihat hatinya. Ma, walaupun kau peot, tapi hatimu seperti hati malaikat. Dia suka. Nah, mungkin istrimu agak besar badannya kayak kulkas. Bilang, Ma, walaupun kayak kulkas gak apa-apa. Di akhir zaman nanti beras mahal, daging mahal. Jadi kita bisa makan bareng-bareng ya. Bilang begitu. Jadi waktu kau puji istrimu, dia pasti akan senang. Waktu kau hargai suamimu, dia akan senang. Waktu kau gak buat tawar hati anak-anakmu, dia akan sayang sama kita. Waktu anak-anak menghormati orang tua, di sana berkat Tuhan dicurahkan.
Jadi very simple. Masa pemain bola aja bisa punya teamwork yang bagus? Kita keluarga Kristen kayak cakar-cakaran, betul? Halo? Pemenang itu pasti ada kesehatian. Jadi kalau kita belum sehati, jangan mimpi kita bisa jadi pemenang. Betul ya? Ini ada banyak komentar-komentar, tapi aku nggak pakai kacamata, jadi aku nggak bisa baca. Ya, jadi dimaafkan, betul. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa ciri khas daripada pemenang yang ketiga? Yang ketiga adalah apa? Ya, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu di sini, yang ketiga adalah yang keempat, maaf Yang nih, sorry. keempat, Ya, yang keempat adalah ya si bapak ini berarti betul-betul perhatian ya Pak. Nah, yang keempat dikatakan pasti ada perjuangan. Tidak bisa kita menang tanpa perjuangan, betul. Kalau kita lihat pemain bola jatuh bangun, dia jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Memang begitu kehidupan. Jangan karena kita sudah jatuh, ya sudahlah, mati aja lah, tiarap aja. Dong, kata Tuhan apa? Orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Kalau tangan kanan Tuhan yang menopang kita, betul. Beda dengan orang fasik, jatuh nggak bangun lagi. Tapi pemenang jatuh bangun lagi. Makanya kita lihat pemain bola itu udah jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bahkan terakhir kemarin itu kalau nggak salah itu pemain apa itu yang akhirnya sampai patah tulangnya, dioperasi langsung karena patah pas jatuh. Besoknya sudah operasi datang lagi dia. Nah, itu baru betul-betul pemenang, betul. Jadi nggak mengasihani diri sendiri. Ya sudahlah, mati aja laku, hancur laku. Enggak, memang jatuh. Siapa sih yang nggak bisa jatuh, betul. Semua bisa jatuh, maka dikatakan orang benar bisa jatuh. Bahkan 7 kali orang benar jatuh. Betul, tapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena langsung Tuhan bilang, ayo anakku, bangkit lagi. Maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amen. Kalau kita jauh dari Tuhan, tangan kita nggak bisa dipegang Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, tangan Tuhan yang langsung menopang kita. Seperti itu, betul. Nah, dikatakan ada perjuangan, ada salib, ada Getsamane, ada air mata, ada air mata kita disimpan di kirbat, berarti ada masalah. Dikatakan sengsaraku kau yang menghitung, berarti ada penderitaan, betul. Dan dikatakan ada apa? Pikul salib, berat. Nggak mungkin salib nggak berat bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mengalami 13 tahun masalah ekonomi, apa nggak berat? Ya berat lah, betul. Nah, mengalami masalah rumah tangga 17 tahun, suami nggak pulang-pulang, apa nggak berat? Ya berat lah. Tapi jangan menyerah, bangkit lagi, bilang Tuhan berikan aku kekuatan. Dan Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah mencicil kebaikannya. Waktu kau minta kekuatan, diberikan kekuatan. Waktu kita minta hikmat, diberikan hikmat. Waktu kita minta penghiburan, Tuhan berikan penghiburan. Waktu kita minta Tuhan membalut luka kita, dia balut luka kita. Makanya nggak akan pernah ada infeksi dalam hidup kita. Hari-hari ini, ayo, boleh jatuh, tapi bangkit lagi. Karena memang perjuangan itu ada dalam lapangan bola. Semua 90 menit mereka berjuang. Bahkan kalau seri nanti kayak 16 besar, mereka terpaksa diperpanjang 2 kali 15 menit. Kalau tetap seri juga, terpaksa ada adu penalti. Artinya perjuangan itu ada, tapi pasti ada endingnya. Maka jangan pernah bilang sampai kapan ini hidupku seperti ini. Tidak ada yang tidak selesai. Semua pasti akan berakhir. Dan berakhir kita bukan berakhir kalah, tapi berakhir penuh dengan kemenangan. Betul? Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apa? 2 lagi. Yang kelima adalah apa? Dikatakan bahwa pasti harus ada coachnya, betul? Tidak mungkin sekarang mereka tim nggak ada coachnya, nggak ada pelatihnya. Pasti ada coachnya. Siapa coach kita? Penasihat agung kita adalah Yesus. Kalau kita tidak terkonek dengan dia, kalau kita nggak hidup dengar-dengaran dengan apa instruksi daripada Allah kita melalui firman Tuhan, kita pasti babak belur. Kita ikutin instruksinya. Maka kata Tuhan, kata Daud dikatakan, ya berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Betul? Firman Tuhan kepada Yosua yang masih muda, yang belum pengalaman. Karena Yosua awalnya takut. Dia adalah abdinya Musa. Dia adalah pembantu Musa. Dia bukan selevel dengan Harun dan Hur. Bukan. Dia orang yang tidak diperhitungkan mungkin oleh dunia. Tapi Tuhan pilih Yosua. Dan apa kata Yosua? Dia awalnya takut. Seperti Gideon, awalnya takut. Tapi Tuhan katakan apa? Renungkan firman Tuhan. Betul? Makanya akhirnya mereka menang sampai ke tanah perjanjian. Betul?
Nah, jadi hari-hari ini coach kita siapa? Jangan coach kita diri kita sendiri. Jangan coach kita ego kita. Jangan coach kita gimana mauku. Jangan coach kita gimana suka-sukaku. Tapi jadikanlah coach kita penasihat ajaib kita, yaitu siapa? Yesus. Dan yang terakhir, dikatakan waktu Jepang kalah. Mereka tidak marah kepada wasit, mereka tidak marah kepada pemain, tapi coachnya berkata apa? Mereka semua minta maaf, mereka menundukkan kepalanya, mereka berkata maaf kepada fansnya. Kalian sudah datang jauh-jauh dari Jepang, tapi kami belum bisa berikan yang terbaik. 2030 kami akan berikan yang terbaik. Nah, itu pribadi yang punya integritas. Jangan cari kambing hitam dari kehidupan kita. Gara-gara dia, Bu Indri. Gara-gara suamiku, Bu Indri. Gara-gara istriku, Bu Indri. Gara-gara gembalaku, Bu Indri. No, pribadi yang punya integritas. Bisa menyadari kesalahan, bisa mengakui kesalahan, dan mau berubah. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa. Dan mungkin selesai berdoa, saya minta maaf. Saya boleh langsung leave ya. Apakah boleh? Biasanya ada tanya jawab sebentar, Ibu, kalau Oke, ya. boleh ya. Tapi mungkin tidak terlalu lama karena saya mesti mau ada lagi pelayanan ya. Baik, Oke, siap, Bu. Ya. oke, silakan. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan baik sekali. Tuhan berikan kepada kami pengertian. Hari-hari ini kami butuh pengertian Tuhan, agar kami boleh mengerti kenapa. Jadi waktu kami udah gak bertanya-tanya lagi sekarang, kami sudah tahu jawabannya dari Tuhan semua. Dan Tuhan sangat jelas memberikan jawaban pada kami. Sehingga bagian kami tinggal melangkah bersama dengan Tuhan, memiliki iman dalam Tuhan, dan pasti kemenangan menjadi milik kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati. Baik, terima kasih.